Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Anistiawati. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau share pengalaman aku cara menjadi dropshipper pemula ya. Nanti di sini aku bakal menjelaskan bagaimana cara mencari barang, cara jualan, cara dropship, dan juga cara agar banyak pembeli. Nah, pokoknya jangan di skip-skip videonya agar teman-teman dapat menerima penjelasan aku secara maksimal. Tapi sebelum lanjut ke video, aku ingatkan lagi kepada teman-teman untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video aku. Karena setelah ini aku bakal mengkupas tuntas tentang rahasia jualan online di Shopee. Nah, jadi dulu waktu masih jadi dropshipper gitu ya, aku ambil barangnya itu di Shopee. Jadi di sini aku mau kasih tutorial ke teman-teman bagaimana step by step dari awal banget bagaimana cara kita itu jadi dropshipper. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu apa yang ingin kita jual atau produk apa yang akan kita jadikan barang untuk dropship. Nah, setelah kita menentukan produk apa yang akan kita jual, di sini aku mau kasih ke teman-teman bagaimana cara mencari produk yang murah dan bisa dijadikan produk untuk dropship kita. Jadi di sini aku mau kasih tahu caranya ya. Nanti aku bakal kasih screen recorder di sini ya, teman-teman. Oke, jadi pertama kita masuk dulu ke Shopee, lalu klik yang bagian pencarian. Lalu ketikkan produk yang akan kita jual. Misalnya dulu aku kan jual piyama ya. Jadi di sini kita tinggal cari aja piyama gitu. Nah, nanti kan bakal muncul banyak pilihan-pilihan gitu ya, teman-teman. Pasti kita itu bakal dibuat bingung. Gimana nih cara nentuin supplier yang pas buat jadiin dropshipper kita gitu kan ya. Nah, ini tips dari aku. Kalau aku tuh biasanya cari produk yang murah dan masih dalam satu lingkup satu provinsi gitu dengan domisili aku. Karena kan aku tinggal di Jawa Timur ya, aku pilih pengirimannya yang dari Kediri ini misalnya. Nah, di sini kan selain harganya murah, mulai dari 12 ribuan aja, toko ini juga sudah Star Plus. Rating bintangnya juga sudah 4,8 dan juga sudah mendapat kategori produk terlaris nomor 1 Piyama Taidi ya. Nah, teman-teman, kan kalau jadi dropshipper itu kita kan barangnya langsung dikirim ke alamat customer gitu kan. Jadi kita nggak bisa meng-quality control produk yang kita dropship gitu loh. Jadi kita harus melihat deskripsi barangnya dulu, mulai dari bahannya apa, ukurannya berapa, sampai 1 kilo itu muat berapa pieces, kita harus tahu itu. Karena kita nggak mau kan misalnya nanti kita itu tombok di biaya pengiriman gitu loh. Kita kan di sini tuh mau cari untung atau laba kan, jadi jangan sampai teman-teman itu rugi ya. Jadi intinya kita itu jangan terkecoh dengan harga yang murah aja. Kita harus benar-benar pintar memilih supplier kita ya. Kita juga harus melihat ulasan-ulasan dari toko pembeli di toko supplier kita. Karena biasanya nggak semua barang yang dijual itu benar-benar bagus ya, teman-teman. Nah, kalau aku biasanya sebelum aku jadiin barang buat dropship, aku beli beberapa dulu buat aku jadiin sampel gitu kan. Bahwa barangnya itu benar-benar bagus, nyaman dipakainya, dan bahan serta ukurannya itu sesuai dengan deskripsinya. Karena kita nggak mau kan nanti customer kita itu kecewa, karena barang yang sampai itu nggak sesuai ekspektasi customer kita gitu loh. Kalau barang yang kita jual itu benar-benar murah dan bagus, pengalaman dari aku sendiri nih ya, pasti customer itu bakalan repeat order ke kita lagi loh. Bahkan ada juga beberapa customer aku tuh beli barang di aku buat restock di tokonya atau buat dijual lagi gitu loh, teman-teman. Oke, lanjut langkah yang kedua. Nah, setelah kita tahu produk apa yang akan kita jual, langkah yang kedua adalah kita buat foto produk kita itu semenarik mungkin. Ini ya, kalau aku ya biasanya, aku kan beli beberapa sampel gitu kan, buat dijadiin foto produk aku sendiri gitu. Aku foto, aku kasih pencahayaan yang bagus, agar detail dari produk yang kita jual itu benar-benar terlihat oleh customer gitu. Karena misalkan aku customer nih ya, aku kalau belanja online itu yang aku lihat di awal itu pasti fotonya dulu kan. Kalau foto produk kita itu menarik, pasti banyak yang
bakal kepoin. Tapi kalau nggak menarik, pasti ya kan langsung aja kita lewatin aja gitu ya. Jadi menurut aku foto produk yang kita jual itu bisa menentukan jumlah ketertarikan customer. Tapi kalau misalkan nih kalian mau ambil foto-foto yang di-upload supplier di Shopee, itu juga nggak masalah sih, kan bisa langsung aja kita download terus kita upload atau kita promosiin ke sosmed kita gitu ya. Oke, lanjut langkah yang ketiga. Nah, teman-teman itu harus terus promosiin ke semua sosial media yang teman-teman punya, mau itu di WA, Instagram, ataupun di Facebook. Pokoknya yang bukan pembelinya itu pakai resi otomatis. Kalau aku biasanya yang paling banyak nyantol itu yang aku promosiin di marketplace-nya Facebook ya. Pokoknya teman-teman harus terus share gitu sampai benar-benar ada pembelinya. Lalu saat ada yang beli pasti teman-teman bingung lagi kan bagaimana cara dropshipnya. Nah di sini aku mau kasih tahu lagi ya teman-teman. Jadi nih misalkan ada yang beli dari Facebook, Instagram atau DWA gitu kan. Cara dropshipnya itu aku bakal jelasin pakai screen recorder lagi ya biar teman-teman benar-benar paham. Oke, misalnya kita mau jualan piyama tadi ya. Kita masuk ke keranjang. Nah ini tuh barang yang udah dipesan sama customer kita kan. Nah ini yang piyama kita klik aja, terus kita check out. Pokoknya kayak kita beli di Shopee yang biasanya gitu loh. Oke langsung aja check out. Nah ini untuk alamat pengirimannya, ini kita masukin aja alamat si pembeli. Nah biasanya kan di Shopee itu ada alamat utama dan alamat yang kedua gitu ya. Kita pilih aja alamat yang kedua ini. Namanya diisi nama pembeli, nomor telepon pembeli, dan juga alamat pembeli ya. Terus jangan lupa juga ini yang paling penting, di kolom paling bawah ini ada kirim sebagai dropshipper. Kita klik aja. Nah ini kan awalnya warnanya abu-abu. Kalau udah kita klik jadi warnanya hijau kayak gini kan. Nah di sini ada nama pengirim dan juga nomor telepon pengirim. Ini tuh kita isi aja nama toko kita. Misalkan toko aku nih ya, Edelweiss Fashion gitu. Kita tulis aja Edelweiss Fashion. Terus untuk nomor teleponnya kita tulis aja nomor telepon kita. Jadi untuk nama pengirim dan nomor telepon itu kita isi identitas kita. Kalau alamat pengiriman itu kita isi identitas pembeli kita ya teman-teman. Jadi nanti otomatis barangnya ini langsung dikirim ke alamat pembeli. Tapi identitas pengirimnya itu bukan nama supplier kita loh, tapi nama toko kita. Nah jadi sebelum kalian kirim barangnya, teman-teman pastiin dulu bahwa customer kita itu udah transfer ke kita. Setelah transfer ke kita minta identitasnya mulai dari nama, nomor telepon, dan juga alamatnya. Setelah itu kita masukkan ke kolom bagian yang alamat ini ya. Setelah itu kita buat pesanan, udah selesai teman-teman, segampang itu kan. Jadi gimana? Simple banget kan buat jadi dropshipper di Shopee? Nah, setelah kalian jadi dropshipper, kalau misalkan sudah ada pembeli, kalian bisa minta testimoni barang tersebut dari pembeli ya. Fungsi testimoni ini apa sih? Jadi fungsinya ini, itu tuh buat kita upload di sosial media kita, biar orang-orang itu tahu bahwa barang yang kita jual itu benar-benar bagus, dan pembeli itu puas gitu loh teman-teman. Kalau semakin banyak pembeli yang puas, kan juga semakin banyak yang minat buat beli barang kita. Atau kalau aku tuh kadang biasanya minta tolong kepada customer kita gitu ya, tolong ya ini di share, siapa tahu ada yang butuh gitu, biar banyak yang ngerti jualan kita itu apa gitu ya. Kita itu harus seperti itu, nggak boleh gengsi ya teman-teman, karena kan kita masih pemula. Jadi biar produk kita itu bisa dikenal sama orang banyak gitu loh. Jadi kan kalau produk kita itu dikenal orang banyak, otomatis omset penjualan kita itu juga bakalan naik. Nah kita itu juga jangan stop jadi dropshipper aja ya teman-teman. Kita juga harus upgrade ke tingkat reseller. Karena kalau sudah reseller itu otomatis kan kita punya stok. Tapi sebelum jadi reseller kita dropship dulu sampai kita punya modal yang benar-benar cukup. Karena jadi reseller kan juga butuh modal ya, butuh buat beli barangnya gitu kan.
Nah, kita mulai dari beli beberapa gitu, stok barang yang menurut kita itu banyak peminatnya gitu ya. Nanti kan perputaran modalnya kan cepat. Nah, kalau udah jadi reseller itu kita lumayan enak loh teman-teman, karena kita sudah punya stok kan, jadi kita bisa mempromosikan dagangan kita itu tidak hanya di Facebook, WA, atau Instagram aja, tapi kita juga bisa beralih ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada gitu. Kalau jual di Shopee gitu kan pembeli pasti pakai resi otomatis kan, jadi kita bisa langsung packing, tulis resinya, terus langsung aja kita kirim deh. Jadi kita nggak perlu nunggu gitu loh teman-teman. Kan kalau dropship harus nunggu dulu pengiriman dari supplier kan, belum lagi kalau stoknya itu habis. Tapi kalau kita udah reseller, kita jadi bisa punya stok sendiri, jadi lebih enak kan. Nah, setelah jadi reseller, kalau kita udah ada modal lagi, kita bisa upgrade ke supplier atau kita bisa produksi barangnya sendiri. Nah, pokoknya tahapannya itu seperti itu loh teman-teman. Jadi kita dropship dulu, lalu reseller, kemudian jadi supplier atau produksi sendiri. Oke, mungkin sekian dulu ya video dan penjelasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan lempar pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram aku, Ani Setiawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you next video, and bye-bye.